Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gustia Ketut Arianti Puspadewi dari Prodi Sarjana Terapan Jurusan Kebidanan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Etika Profesi dan Perundang-undangan. Materi yang kedua yaitu belajar sepanjang hayat. Terdapat 4 topik di materi ini. Yang pertama yaitu pengertian belajar sepanjang hayat. Yang kedua, karakteristik pendidikan sepanjang hayat. Yang ketiga, ada ciri-ciri manusia yang menjadi pelajar sepanjang hayat. Dan yang keempat, tujuan pendidikan sepanjang hayat. Kita bahas yang pertama, pengertian pendidikan sepanjang hayat. Dalam arti luas, pendidikan atau belajar sepanjang hayat, disebut juga lifelong education, adalah sebuah pendidikan yang tidak akan berhenti hingga seseorang menjadi dewasa, tetapi tetap berlanjut sepanjang hidupnya. Pendidikan lebih tinggi penting karena manusia terus melakukan penyesuaian diri. Adapun karakteristik pendidikan sepanjang hayat yaitu hidup, seumur hidup, dan pendidikan merupakan 3 istilah pokok yang menentukan lingkup dan makna pendidikan seumur hidup. Yang kedua, pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang masa. Ketiga, pendidikan seumur hidup merupakan pendidikan formal maupun non-formal. Selanjutnya, adapun tujuan dari belajar sepanjang hayat. Yang pertama adalah untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Yang kedua adalah untuk mengembangkan proses pertumbuhan dan perkembangan sifat. Yang ketiga, untuk menciptakan belajar untuk hidup. Yang selanjutnya, sebagai pembelajaran mandiri atau self-learning. Kelima, membangun seseorang untuk berkembang lebih produktif. Dan yang terakhir, tujuannya adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan yang dimiliki. Nah, adapun ciri-ciri manusia yang menjadi pelajar sepanjang hayat, antara lain yang pertama adalah memiliki kesadaran bahwa dirinya harus belajar sepanjang hayatnya. Yang kedua adalah memiliki pandangan bahwa belajar merupakan hal-hal yang baru. Yang ketiga, memiliki semangat yang tinggi untuk belajar pada semua level. Dan yang keempat adalah menyambut baik sebuah perubahan. Kelima, bahwa percaya akan adanya tantangan sepanjang hidupnya itu merupakan sebuah peluang. Keenam, memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, karena memiliki tuntutan sebuah pekerjaan. Menurut para ahli Suprijanto tahun 2007, proses belajar seseorang berlangsung 6 tahap. Yang pertama adalah tahap motivasi. Yang kedua ada perhatian pada pembelajaran. Yang ketiga karena menerima dan mengingat. Yang keempat adanya reproduksi. Yang kelima adanya generalisasi. Dan yang terakhir karena menerapkan apa yang telah dipelajari dan mengumpan balik semua pembelajaran.
Nah, kesimpulan dari materi belajar sepanjang hayat adalah konsep pendidikan sepanjang hayat ini diharapkan bisa mengubah pandangan masyarakat bahwa pendidikan bukan hanya belajar di sekolah formal saja, melainkan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, misalnya di lingkungan keluarga dan masyarakat. Untuk mendukung konsep tentang pembelajaran sepanjang hayat, dibutuhkan peran aktif dari masyarakat dan pemerintah agar konsep pendidikan sepanjang hayat dapat terrealisasikan dengan baik. Baik, sekian pemaparan materi yang kedua dari saya.